Rumah Podcast Kalianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jai. Waalaikumsalam. Baik rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kita kehadiran Bang Jailani. Dia adalah salah satu pemuda di mana yang saat ini bersama rekan-rekan juga untuk memajukan dalam segi seni dan budaya, kegiatan kepemudaan, keaktivisan dan lain-lain. Oke Bang Jai, sebelum dan sesudahnya, sorry banget nih Bang, udah memaksakan udah hadir di rumah podcast kalian pada malam hari ini. Nggak apa-apa ya Bang ya? Udah saya maafkan. Sudah dimaafkan. Baik Bang. Ini mau nanya sedikit untuk kegiatan Abang nih. Apa aja Bang kegiatan Abang untuk kali ini Bang? Untuk saat ini Iya. di bidang kalau seni budaya kita memang tergabung dalam Dewan Kesenian Lampung Selatan. Oh, Dewan Kesenian Lampung Selatan ya. Kita menyakup masalah bagaimana pengembangan dan menghimpun seni budaya di Lampung Selatan. Iya. Jadi itu salah satu kegiatan sekarang ini. Iya. Ada kegiatan yang lain Bang? Kalau rutinitas, Iya. aktivitas dan kewajiban itu di PDAM. Oh, Perumda. PDAM. Iya. Perumda ya. Tirta Jasa. Ini apa namanya? Masalah air. Masalah air. Cair berarti Bang ya? Kan air Bang. Mengalir sampai jauh. Sampai jauh. Bang Jai, jadi punya cerita kegiatan Bang Jai ini juga melingkupi dari seni dan budaya, kegiatan aktivis dulunya dan lain sebagainya. Dan menjadi prioritas juga saat ini adalah Abang juga membuat lebah trigona ya Bang, kalau nggak salah Bang ya. Lebah trigona bukan ya Bang? Kalau saya nggak membuat. Oh tidak membuat? Ya lebah trigona tapi saya nggak membuat. Hanya membudidaya. Oh membudidaya, iya juga ya kalau membuat beda ya Bang ya. Bisa kita membuat. Iya juga salah. Kita juga hanya mengambil madu, nggak mengumpulkan madu. Oh mengambil madunya saja. Iya. Apa bedanya ya Bang ya? Iya beda juga ya Iya, Bang. yang lebah-lebah itulah yang Iya mengumpulkan. lebah-lebah itulah yang ngambilnya. Kita ngumpulkan saja ya. Dan juga uniknya rekan-rekan, dia ini membuat tempat si rumah lebahnya ini itu unik-unik. Ada yang seperti patung, rumahnya juga. Itu dijual belikan atau gimana Bang? Tempatnya ya, bukan madunya ya, tempat-tempatnya itu. Oh tidak, Oh enggak ya. kita berhubungan dengan seni itu tadi. Oh gitu. Itu hanya ini aja, apa hobi tambahan aja. Iya. Mengisi artinya ini bagaimana aja ya? kemudian itu madu bermanfaat dan ada nilai seninya. Oke, benar sekali. Ini berbicara terkait masalah Lampung Selatan Bang, ya khususnya untuk budaya Lampung Selatan. Sejauh apa Abang menilai untuk kegiatan tenis ke depan, kita ini budaya harus dikembangkan seperti apa Bang, menurut Abang? Sebenarnya kalau kita bicara budaya itu utama. Iya. Karena kebudayaan itu adalah tonggak dari semua tindakan. Tonggak dan semua tindakan. Iya, artinya budaya itu kan bukan berbentuk yang terlihat saja. Iya betul. Artinya dari bentuk bahasa, bentuk segala macam, artinya yang tidak juga tertulis pun ada. Iya betul. Warisan itu yang harus kita jaga, baik di Iya, keseniannya, benar. baik di tutur kata dan bahasanya. Iya. Apalagi sekarang bahasa hampir punah. Oh iya Bang. Apalagi aksaranya. Betul. Gitu. Itulah tugas kita semua, yang kebetulan kita juga pada saat ini kita tergabung di Dewan Kesenian itu adalah tugas kita untuk bagaimana kemudian membudayakan budaya itu tadi. Iya. Jadi supaya nanti ke depan khususnya generasi berikutnya tahu ya Bang. Iya. Dan tidak hilang budaya-budaya tersebut ya Bang ya. Ya kalau menurut saya tahap awalnya kita membiasakanlah untuk apa warisan budaya tersebut kita biasakan dalam keseharian kita. Minimal bahasa dan tulisan. Betul. Aksara Lampung dan bahasa Lampung. Kadang kita orang Lampung pun ketika di luar berbahasa misalnya di tempat publik di wilayah Lampung dengan bahasa bukan bahasa Lampung. Iya. Seharusnya ya biasakan saja bahasa Lampung. Iya. Minimal kita biasakan lah.
Biasakan ya Bang ya, bahasa tersebut ya? Melestarikan itu Iya, tadi, karena tidak menutup kemungkinan ketika itu dikesampingkan akan punah. betul Bang. Betul betul betul. Dan juga bahasa itu adalah suatu, eee, tempat di mana kita berdiri ya Bang Iya. ya, dan juga ya sebagai ini loh, Lampung Selatan, ini loh Lampung gitu ya Bang ya, memperkenalkan gitu loh. Lagian seni dan adat seni budaya itu juga memang kan lahir untuk jadi tuntunan hidup. Oh iya, Kalau kita mengikuti rel dari aturan itu, saya yakin rukun, damai, dan tentram. iya, Dan kalau tidak salah dalam pelajaran dulu, itu kan salah satu hukum yang diakui, iya betul. gitu loh. Itu yang hukum yang ada di tengah masyarakat. Heeh, betul sekali. Iya sih Bang, dan juga saya melihat juga kebanyakan anak-anak muda ini cenderung melihat dari YouTube, medsos, dan Ya, lain-lain, terkadang melupakan juga budaya-budayanya. Tapi mungkin itulah sejalan dengan perkembangan zaman ya, kali Bang ya. Tapi kita tetap harus, ya kita memelihara tersebut gitu budayanya ya. gitu loh. Dan bukan tugas hanya tugas pemerintah, bukan. Itu tugas kita semua. Bagaimana kemudian Iya, benar benar. masyarakatnya mau dan pemerintahnya juga menyambut dengan bagaimana kebudayaan ini terus lestari. Abang itu, bisa dikatakan terkenal Bang, dan viral banget di saat itu, di tahun 2012 Mungkin. mungkin. Dan sampai ada julukan Jelani itu sekarang ini menjadi Jelani kembali. Nah, filosofi Jelani kembali ini sebelum kita beranjak ke Ya. sejarah ya, itu ingin melambangkan bahwa Jelani kembali itu posisinya mengembalikan sebagai Jelani yang dulu atau hanya sebatas untuk orang mengingat saja? Itu sebenarnya begini, pada saat itu tragedi itu, kebetulan medsos saya Iya. semuanya diambil alih oleh, Polda Oh, Lampung. Polda, Iya, medsos. iya, Oh, disuruh buka dan mereka semua untuk jadi bahan pembuktian. di saat itu. Iya, itu setelah saya keluar dari titik-titik itu, Iya, ya saya aktifkan lagi medsos saya. medsos itu. Setelah saya bebas, Heeh. saya kembali aktif di medsosnya itu, makanya saya tambahin Jailani kembali, Oh, gitu. gitu. Iya iya iya, biar tetap ada tapi tambah sedikit, Iya, ada kembalinya. iya. Nah, pertanyaan saya di saat perubuhan patung di tahun 2012 itu, Bang. Ya kan patung, nggak hidup, nggak Iya, narikin saya bener. kan gitu. Cuman kan itu salah satu objek sebenarnya, objek dari suatu mengkritisi. Sebenarnya kan hal-hal lain kan telah banyak waktu itu, cuman kan nggak seheboh itu. Iya. Ada persoalan, penggusuran, masalah, tambang, masalah lain-lain lah, itu banyak. Tapi salah satunya yang sangat besar dan berdampak bagi, daerah dan berdampak bagi saya sendiri, Iya? yaitu yang saya lihat, dari segi pemborosan dengan kondisi Lampung Selatan pemborosan, eee, dan terlalu subjektif terhadap objek yang dibuat, Oh, gitu. iya. Yang kita lakukan bukan semata-mata anarkis, mengutamakan anarkis, bukan. Karena dari awal kita telah mengetok pintu. Sebelum dibangun sudah kita beri arahan masukan Ke pemerintah. ke pemerintah, tapi tetap dilakukan. Kenapa Bang timbul berontak di saat itu, Bang? Saya nggak mau berontak, Bro, Nggak mau berontak. nggak mau berontak. Saya Tetapi dukung pemerintah itu selagi benar. iya, yang menjadi Abang bisa katakan protes besar lah terhadap pemerintah itu dari hati kecil pastinya kan, Mmm, sampai masyarakat ikut. Kenapa mereka juga bisa terketuk, Bang? Penjelasannya seperti apa ke mereka itu, Bang? kalau bahasa hukum, saya itu tertuduh, eee, mengajak, padahal saya tidak pernah mengajak. Tidak pernah mengajak? Tidak pernah mengajak. Dan sampai sedetik ini pun mungkin orang tidak percaya bahwa mereka itu saya ajak, saya bayar gitu, tidak ada.
Dan tidak ada orang yang mensupport di belakangnya. Tidak ada. Murni Murni. dari hati Iya. sendiri. Itu dari sumbangan mereka semua. Buat rilis, spanduk dan lain-lain segala macam itu sumbangan semua. Jadi setiap kami kumpul di setiap titik di kecamatan masyarakat itu mereka pakai kardus, duitnya pakai kardus ngisi, nyumbang berapa aja, 1.000, 10.000 untuk buat rilis segala macam dan ada bendahara di masyarakat itu sendiri. Dan saya tidak pernah mengajak, tapi saya menyampaikan bahwa Pemda ini rencananya membangun ini, anggaran begini, dan ini sumbernya dari anggaran ini, apa menurut kalian? Baik di segi mahasiswa maupun masyarakat umum. Setelah mereka sadar, sepemikiran dengan kita, justru kita yang diajak kapan kita ngelawan. Gitu. Artinya cintai mereka, kasih pemahaman, akhirnya dia balik mencintai kita. Akhirnya dia bisa kawin. Gitu. Bergerak bersama, berjalan bersama, berumah tangga bersama. Dan itu bisa seramai itu loh Bang. Ya, Abang bisa berpikir nggak, dengan adanya abang meyakinkan masyarakat, ya, ketidakberesan di saat itu ya. pemerintah daerah, mereka tergugah Bang hatinya Bang. Ribuan manusia di saat itu, lautan manusia bahkan. Sampai sakit saya bro. Menghadiri setiap titik itu, Iya, sehari itu bisa sampai saya jam 12 malam dari siang. Misalnya titik A, janjian pagi, B, siang, sampai saya kadang 5 titik sehari nemuin orang. Ini udah kumpul misalnya 50 orang, pengen penjelasan lebih iya. jauh, apa saya datengin sampai ke arah Kota Dalam, sampai ke Sidomelio, Jati Agung, segala macam, sampai sakit saya, gejala tipes. Jadi pertama sekali kalian demo, ya awal ya, Ya, kalian demo hanya beberapa orang, 10 orang. hanya 10 orang. Ya awal sekali kalian demo tetapi tidak ditanggapi, Ya. seperti itu kan. Setelah dari situ kalian mencoba melakukan demo lagi, Mm-mm. sama seperti itu, Ya. tidak ada penjelasan dari pemerintah daerah dan melakukan rencana berikutnya. Kalau dihitung masalah perizinan pemberitahuan Polres itu tidak terhitung, Bro. Saya hitung itu hampir 30 kali aksi sampai roboh itu. Sampai roboh Dari patung itu, perencanaan itu. 30 aksi Ya, sampai roboh patung. ya, saya memberi pemberitahuan di Polres itu bahwa saya akan aksi, tolong pemberitahuannya dibuat setiap Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Iya, Jadwalnya itu. biar tidak terlalu sering kata saya datang ke Polres ngasih pemberitahuan. Bingung juga pihak Kapolres kan. Iya, 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 iya. Yang bener aja, iya mau berapa orang aja yang penting Iya. setiap Senin dan Kamis. Di mana saja kata saya. Karena saya ke pasar-pasar bro. Saya tahu jadwal pasar-pasar rakyat itu. Pasar Iya, iya. tradisional. Heeh. Lembangan, Pasuruan, Palas begitu-begitu. Sampai Seragi, Jati Agung saya tahu. Disitulah saya menembakkan rilis, saya mimbar terbuka. Iya, iya. Akhirnya 1-2 orang yang istilahnya memberanikan diri menghubungi saya pengen lebih jauh tentang penjelasan itu. Saya Iya, temuin, ngobrol gitu kan. iya. Ini hak kamu kalian, kalau kalian mau protes silahkan, kami hanya menyampaikan. Dan itu memang beberapa kali. Itu ya terakhir kalinya lah masalah perobohan itu. Kalau dari awal cuma 10 Bro. Di situ juga tanggapan kawan-kawan di Pemda kurang enak. Artinya ya 10 orang. Hanya 10 orang. Padahal saya sudah bagi mahasiswa ini, khusus mahasiswa, Iya. itu ada loh ininya, apa namanya, kuesioner Kuesionernya. itu Heeh. 99%, makanya saya berani, Iya, sampai ke iya. dosen-dosennya. Sampai ke dosen-dosennya juga. Iya, ada kuesioner saya, setuju itu apa alasannya, Iya, kan, tidak setuju dengan pembangunan itu apa alasannya, atau iya. tidak mau tahu. Iya, iya, iya. Kita nggak konyol-konyol amat, udah saya pikirkan, bahkan kata dosen saya dulu, "Kamu sudah buka KUHP?" Katanya, "Sudah." "Kalau tindakan ini sampai begini-begini, kamu sudah pelajari pasalnya?" "Sudah." "Ya sudah, kalau sudah begitu lakukan." Lakukan. Udah setuju berarti Gitu. dosen. Memang kata saya, ya itulah perjalanan hidup. Di saat itu keinginan kalian tuh apa dengan pemerintah itu, Bang? Solusinya banyak waktu itu.
win-win solusi dalam tuntutan itu banyak, Iya. gitu. Kalau di situ jangan patung itu, kan Heeh. gitu. Atau digeser, kita pindahkan, Oh. gitu. Tapi ya namanya tidak pernah ketemu ya, Iya. hearing itu tidak ada unsur, Pemkab tidak ada waktu itu yang kompeten untuk menjawab dengan lugas, tegas tentang jawaban itu, yang hanya kami dibenturkan ke DPR waktu itu. Lalu DPR juga kan tidak bisa memutuskan. Betul. Akhirnya memuncak pada saat itu Ibu Siti Farida, eee, Ketua Dewan. iya memuncak ya akhirnya ikut sepakat juga dengan terserah masyarakat lah katanya gitu. Oh. Akhirnya kita rumbuhkan dengan tokoh masyarakat, ya ikut aja lah apa kehendak masyarakat gitu. Iya, iya, iya. Dan itu tragis sekali, teman-teman mungkin yang lain tahu juga bahwa posisi Bang Jai itu di saat itu sudah diincar Ya, dan bahkan gimana caranya tertangkap ya, dan tidak tertangkap akhirnya dan masa tambah banyak. ya, Dan ada cerita unik lagi di saat itu Bang, tapi mungkin minta penjelasan dari Abang juga. Skema yang kalian lakukan itu, ini dimisalkan dalam skema peperangan lah iya ya. iya, Lari ke kanan, lari ke kanan, gimana caranya mengejar ke kanan, tetapi pasukan lari dari kiri untuk iya, iya, menghancurkan. iya, Nah, pertanyaan saya Bang, iya. itu sudah diatur strategi tersebut ya Bang? Iya, kita silat itu kan bukannya head pakai kuda-kuda aja. Silat itu Iya, kan perlu, eee, langkah pemikiran juga gitu loh. iya, Ya sedikit bocornya itu saya pakai kalau nggak salah pertama, kalau kata saya, eee, ada yang pakai, tapal kuda waktu itu kami. Tapi kalau yang terakhir, kalau nggak salah saya pakai serangan elang. Elang elang nyayang kata orang Lampung, iya. elang nyayang. Elang nyayang kayak mau nangkap mangsa, Oh, gitu. Dia fokus nerkam di jari, di tapi jari. sayap tidak dipikirkan, Iya, 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 iya. gitu. Elang nyayang, Iya, yang nyayang katanya nyerkap, menangkap, iya menangkap, iya, menerkam. iya. Itu berapa lama Bang proses untuk sampai rubuh itu Bang? Terhitung? Eee, itu kan 2012 bulan April pertengahan kami Heeh, bergerak, heeh. itu tidak sampai roboh, bahkan Tidak sampai kami roboh. dipukul mundur waktu itu. Tapi Oh, semakin membludak, semakin besar iya Bang, energinya, betul itu. gitu loh, semakin besar. Ya Allah alam juga kenapa masyarakat tidak pernah capek, kan gitu, sampai titik akhir itu. Dan ada tidak tanggapan bupati di saat itu Bang, di tahun itu? Tidak ada, sampai Sama sekali? sampai akhir pun tidak ada. Tanggapan bukan tanggapan malah tangkapan yang akhirnya kan gitu. Tanggapan menjadi Eh, tanggapan menjadi tangkapan. tangkapan, Dan tidak mengutus orang mungkin ke kalian di saat itu? tidak ada, Sama sekali? tidak ada, Tambah menjadi perlawanan iya, tidak akhirnya. ada. Dari pihak kepolisian pun nggak ada Karena, teguran? kepolisian termasuk, kami komunikasi baik dengan Pak Kapolres waktu itu Heri Heeh, Muharam, iya. kami sering ngobrol itu, dia justru menyampaikan kami, pesan kami itu tidak pernah sampai ke Pemkab gitu loh, Oh, ke pucuk pimpinan iya, iya, iya. gitu loh. Jadi tidak ada solusi jadinya. Tidak ada solusi sama sekali? Iya, saya akhirnya bertindak juga, saking lelah kita kan, Iya, lelah, ya sudah, kalau ada perbuatan kebijakan anarkis, ya harus kita lawan anarkis apapun resikonya. iya betul. Kalau bagi saya kalau melangkah itu lebih baik satu depa kata orang Iya, daripada mundur satu jengkal, apapun resikonya. lawan. Ya, kalau Iya, sudah lawan ya lawan, iya, jangan jangan tawar-tawar lagi. iya betul, Dan kalau kita bertindak, jangan pernah ragu-ragu. Kalau ragu-ragu nggak usah bertindak, betul, betul. gitu. Dan yakinlah kalau kebenaran itu selalu benar dan menang, Iya, kapanpun itu, dan Tuhan bersama kita. iya betul Bang. Saya ini bosen diancam orang, 2 mobil didatengin Avanza, 2 mobil itu, Udah biasa ya udah Bang ya? biasa di sekretariat didatengin,
Ya diancam-ancam itu biasa. Cuma saya jawab, kalau saya takut mati nggak sampai hari. Dulu di organisasi kemahasiswaan apa namanya, Bang? Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi, Oh, LMND. LMND. Ya, ya kata orang, ada yang memfitnah saya bahwa nggak usah diikutin di masyarakat. Heeh, Menebar isu mereka itu garis kiri. iya. Seru Bang. Dan juga di saat itu saya hadir juga Bang di tengah-tengah keramaian tersebut. Yang saya lihat masyarakat itu hanya menunggu patung itu rubuh Bang. Ya, Sampai terakhir patung itu rubuh ditarik sama mobil truk ya, Fuso. Jadi ditolong sama supir tersebut ya, kalau nggak salah. Dan tanpa ada paksaan ya Bang kalau ya. nggak salah. Dan ditarik sama dia rubuh. Ya, itu masing-masing kebiasaan. Jadi kelompok mereka itu tidak saya rubah. Artinya masa tidak pernah saya rubah ketika masa itu ahlinya bagian dia memang perkayuan tebang menebang ya sudah. Tapi Oh kita iya, fungsikan tebang menebang. di jalan banyak yang roboh pohon Bang. Oh ini fungsinya dia ahli tembak menembak, kita ganti Mm-mm. ke tapel. Oh iya benar. Kalau dia ahli jerit-jerit dia bagian depan orasi. Terus Heeh. bagian depan untuk ya menjerit lah. Sesuai keahlian ya Bang Iya, ya? kita nggak usah merubah orang untuk menurut kita. Heeh. Kita tinggal menata bagaimana keahlian dia itu kita arah. Betul betul. Dia cepat Iya. nyambung kalau itu. Mhm. Karena seberapa kali saya bilang, "Kami ini nggak ngerti begini-begini, tahu kami ini ngunjal kayu, nebang kayu." Ya sudah, kalian ada berapa? Gitu. Ya adalah katanya 40, 50 orang, ya sudah kumpulkan, bawa mesin kalian. Tugas kalian ini kalau ada kode begini, apa Iya. tugas kami? Nantilah ada, pasti Iya. ada simbolnya di pohon-pohon itu. Oh, baru paham saya. Ya itulah pelajaran semua, bahkan ada cerita lucunya. Heeh. Jadi namanya kita orang kampung belum pernah ya masyarakat itu yang namanya gas air mata. Iya. Bahkan banyak yang memegang gas air mata kok nggak meledak-meledak mau dilemparin lagi sama polisi kan. Segitunya. Gas air mata kan Geser mau. pikir dia kan belum meledak itu asap Iya doang. iya. Heeh. Dilempar Ngepa lagi. belum kepegang ngegelepak dia. Ada ya Bang Mau ya? pingsan banyak, Banyak itu Bang ya? banyak. Astaga. Berarti katanya sering kita nonton TV itu, cemen ngelihat mahasiswa di TV itu kan baru kena asap lari. Ternyata luar biasa katanya kan. Iya. Hebat berarti Bang. Itu cerita lucunya. Iya iya iya. Banyak yang ngelundung anak buah saya itu. Karena gas air mata, Heeh. dipegang sama mereka, ada yang kepanasan, ada yang belum kepegang. Pikirnya belum meledak. Iya. Mau dibuang lagi. Oh, oh. Mau Oh, dilempar umes ini, lagi. umes katanya Umes. kan. Umes. Kayak mercon. Aduh. Seru-seru Bang. Dan juga posisinya di situ juga dibantu beberapa teman-teman yang di sebelah-sebelah Bang itu ibarat katanya solid Bang. Ya, Banyak sekali teman-teman dan ya, bahkan mereka sampai sekarang juga masih bisa menyatu juga ya, untuk alhamdulillah. mengembangkan Lampung Selatan Ya, khususnya. Dan juga sampai sekarang ini juga Bang Jai bahkan dari sosok seorang aktivis yang bisa dikatakan yang agak frontal, ya kan? Ini sekarang menjadi sosok yang bisa dikatakan jauh dari yang Jelani dulu. Nah, berbicara Jelani dulu dengan sekarang, kebetulan saya juga satu kesatuan di Dewan Kesenian Lampung Selatan, ini sempat kaget juga gitu loh, mhm. dengan sosok abang yang berubah total seperti ini. Sebenarnya nggak berubah. Oh, kenapa saya gabung di, Dewan Kesenian? Mhm. Karena saya memang ada jiwa seninya. Dari lahir saya memang depan saya gendang. Oh, Artinya kita dari buyut kita memang ada perguruan silat Lampung kan. terulas malam ini berarti? Iya. Iya. Jadi ya orang juga heran, ya Bu sebenarnya ya bukan berubah, bukan. Karena orang taunya sosok Jelani itu yang suka demo, Bang. Terlebih sekarang era pemerintahan sekarang kan, Heeh. terbuka lebar. Ya. Terbuka lebar tentang apa yang perlu kita sampaikan aspirasi, Mhm. masukan dan apa di Pemda banyak juga yang pintunya yang tempat kita menyampaikan. Iya.
Terlebih ya Pak Nanang bupati sekarang kan terbuka untuk menerima masukan ke siapapun. Iya. Ya buat apa kita mau jerit-jerit ngabisin energi kalau bisa kita sampaikan dengan baik-baik. Ngapain susah-susah, nongkrong aja kita malam Minggu di Tugu Pancasila. Pancasila. "Pak, jalan itu rusak," misalnya. Ngapain kita undang-undang media, jerit-jerit? Datang aja. Datang aja ke Tugu Iya, Pancasila, kan dia nongkrong di sana. nongkrong di sana. Atau dia pas lagi main bola di mana? Main bola di setiap Jumat itu kan, kita kasih cari informasi, meluncur kita sampaikan. Jadi buat apa kita capek yang namanya aksi turun ke jalan itu capek, menguras energi. Iya, iya. Ngobrol aja langsung. Ngobrol aja langsung. Iya, Apa solusinya kita sampaikan. benar. Gitu. Semuanya welcome. Iya, kecuali Heeh. semuanya anti rakyat, tidak mau menemui rakyat yang mau bersuara, mau ketemu susah, mungkin saja kita jerit. Betul, Capek jerit itu. Lelah jiwa tumpas raga kita. betul, Bang. Gitu. Betul, Bang. Kalau pada perlawanan dari pemerintah kayak waktu saya dulu itu kan ya hui ujungnya. Iya. Tapi itu ya saya banyak pelajaran lah tentang itu. Bagaimana istilahnya nasi cadong kan, gitu kan. Tapi nggak seberapa sakit, yang sakit itu ketika kita dalam bui, diputusin pacar, Itu yang mau saya tanya, tapi udahlah, ini udah dibuka. gitu kan. Jadi ada Alkisah sampai ke Bui, pacar mutusin. Iya, kita udah Astaga. bahagia dibesuk pacar kan, pacar udah mesuk nih. Tahu-tahu dia ngomong ya putus sampai di sini ya kita nggak tahu kan. Diputusin. Kita nggak bisa cari alasan, nanya alasan apapun karena kita di dalam, kemerdekaan kita di situlah. Makanya jadi pelajaran hidup bagi saya itu sepahit-pahitnya hidup di luar ini masih enak. Masih enak. Masih enak. Kita berpikir merdeka, berbuat merdeka. Iya. Seenak-enaknya di bui, tidak akan pernah enak. Nggak percaya, coba aja. Jangan. Hampir waktu itu. Gitu. Jadi perjalanan dari mulai demo cuman 10 orang Ya. sampai patung rubuh, ada kepuasan nggak, Bang? Nah, karena itu bukan ulah saya sebenarnya. Saya juga justru terima kasih kepada masyarakat itu, bukan Kata ulah Mbak, saya. Saya nggak khususnya pernah ngerasa masyarakat. terpuji, laju besar, ngerasa besar enggak. Saya hanya memberikan informasi dan mereka sadar. Ah, Justru saya terima kasih kepada mereka dan kepada Tuhan telah menyadarkan rakyat itu. betul. Tahu kebutuhannya, tahu kepentingannya, bukan kepentingan saya kok. Iya, betul. Kalau saya ngurus kepentingan saya ya nggak naik motor lagi saya, Bro. Iya. Tapi saya ingat mati dan apa yang akan tersirat. Ya kalau saya dulu tergoda tanda kutip nggak sampai duduk hari ini saya. Iya. Benar, Bang. Gitu. Benar, Bang. Itu bisa dikatakan ini nggak sih, Bang? Kok bisa ya saya segila ini? Kok bisa ya saya senekat ini? Bisa dikatakan apa seperti mimpi atau gimana gitu loh, Bang? Sampai kejadian sebesar itu gitu loh di Lampung Selatan khususnya kalian, Ndak? Karena memang sebenarnya kalau, nggak mimpi sih, memang harapan saya memang masyarakat sadar dan bergerak sendiri. Khusus di organisasi kami, di LMND itu diajarkan dan lebih baik 10 orang tapi sadar, Heeh. daripada ratusan orang dibayar. Mhm. Iya, iya, iya. Kita mendampingi berapa kali dari Register 1, Register 40, Jatiagung, misalnya Kota Baru segala macam. Kita memberi kesadaran loh, ini loh tanah kamu, Mhm. kamu berhak hidup, mempertahankan kehidupan. Terus apa yang kami mau lakukan? Dan begini yang kalian lakukan. Terus kami gimana langkahnya? Siapa yang ngedampingi? Kami siap kalau dibutuhkan. Ini kita dampingi, gitu aja. Apa kepentingan kita? Kalau mereka sukses kasih tanah, enggak. Paling kita telepon, panen singkong katanya, sini. Panen semangka, sini mas katanya. Gitu aja. Iya, Di situ letak kebahagiaan kita ketika kita memperjuangkan mereka dan mereka bahagia. Membuat orang bahagia itu paling senang gue. betul. Dan bahkan waktu Abang masuk
pondok itu Heeh. banyak yang sedih masyarakat. Mungkin, saya nggak tahu. Mungkin, saya Ya nggak tahu juga. mungkin mereka terkenang dari segi perjuangannya. Di situ juga saya melihat juga Bang, sosok Bang Jelani di saat orasi di Ya, atas mobil segala macam. Itu rekan-rekan memang berapi-api, tertata dan jelas untuk kepentingan masyarakat. Nah, yang menjadi penasaran saya nih Bang sampai sekarang Bang. Abang itu bergerak sendiri atau memang sudah ada rencana dengan teman-teman Bang? sebenarnya kan, ada suatu misalnya kebijakan ataupun, hal-hal yang memang menyinggung di masyarakat yang perlu kita dampingi, justru kita rumuskan. Kita petakan masalahnya apa, segala macam, kita rumbukan. Saya sebagai ketua waktu itu dan pertama kali, berdirinya LMND Di Lampung Selatan? eksekutif kota Heeh. Lampung Selatan, ya saya mandatnya waktu itu. Saya membuat barisan, kawan-kawan bahkan sekarang alhamdulillah banyak yang ada yang jadi kades, kader-kader Oh saya itu sekarang kan. ya, heeh. Ya alhamdulillah lah begitu-begitu. Iya. Kita ajarkan begitu, ya kita pemetaan lah konfliknya apa, gitu loh. Setelah kita pelajari solusinya apa, pintu masuknya di mana, win-win solusinya apa, terus harus ada plan A, plan B, plan C bahkan. Bahkan kami kalau kami kenal itu ada pengamanan ganda segala macam. Kalau genting siapapun nggak bisa menghubungi saya, kecuali orang kepercayaan saya. Makanya saya agak sulit dulu untuk diincar kawan-kawan Polda dulu, gitu. Karena nggak ada, bahkan anggota pun tidak bisa saya ada di mana, lagi apa, Oh hanya gitu. orang kepercayaan saya. Itu ditangkap itu di saat itu di Lampung Selatan atau di mana ketika kalian dikena tangkap itu Bang? Perbatasan lah termasuk, karena daerah panjang. Saya Oh mau ditangkapnya dari sana? Iya, saya mau ke Jatiagung, mau menemui, masyarakat di sana yang sudah siap kumpul. Udah judul Oh. baru itu, di judul baru. Patung Selesai dari patung? patung patung itu kan bulan bulan, 4 April? 4 akhir, Heeh. bulan 4 akhir, Iya. 30 kalau nggak salah, 30 April, bulan apa waktu itu ya, bulan 10 apa kejadian kita perang warga, Iya, betul. saya udah menyatukan judul baru. Makanya saya suruh kawan-kawan di lapangan masyarakat jangan bubar dulu. Jangan bubar dulu karena PR kita masih banyak termasuk ada geotermal segala macam waktu itu. Oh Tentang masih banyak panas persoalan? bumi, iya Mhm. persoalan. Yang mendesak ini bahwa, maaf waktu itu saya kurang sepakat dengan, Pak Bupati pada saat itu tentang langkah-langkahnya. Makanya dia ini, bupati atau pimpinan kita tidak layak lagi untuk dipertahankan. Iya. Makanya setelah beberapa kebijakan yang anti rakyat, kita simpulkan bahwa dia ini harus digulingkan. Makanya saya Mmm. sebenarnya sangat luar biasa settingan itu kalau terjadi, Iya iya untuk iya. tahapan 2 ini, untuk penggulingan, eee, bupati Bupati saat di itu. saat itu ya? Sudah berapa simpul titik yang saya persiapkan, Mhm. paling enggak Sumatera macet lah, mati, Macet lah ya? mati paling enggak, Oh, gitu. nggak bisa lagi masuk ke Ya, sini? ada tim-tim khusus yang sudah saya siapkan. Tapi ketika saya dari kumpul penengahan Mhm. itu, sore, Iya. karena besok mau ke Jatiagung, saya berangkat malam jam segini lah, malam. Sekitar jam 11 saya stop, gitu loh. Ya lumayan juga Bro, bakbuk gitu, Iya, gitu bener. kan. Tapi awalnya saya kaget, gitu loh. Iya. Kok saya ini, penggerak kerusuhan, karena baru berapa bulan kerusuhan. Iya. Saya, "Kenapa kerusuhan apa?" kata saya kan. Katanya jelaskan di sana mana orang saya ditutup, tahu-tahu udah di ruangan seperti ini tertutup ya, saya nggak tahu menahu lah. Karena sudah, selesai mempertanyakan masalah kerusuhan itu, sekarang kata dia untuk masalah kedua, apa itu? Masalah pembakaran segala macam, Heeh. perusakan di Pemda, oh itu saya siap tanggung jawab. Iya. Kenapa saya, ya istilahnya mengambil kesimpulan bahwa ya sudah saya yang menyuruh, karena terlalu banyak kawan-kawan yang dilibatkan kalau saya ini.
termasuk Mhm. tokoh-tokoh terlalu banyak. Makanya kata saya sudah, saya siap bertanggung jawab. Berapa tahun pun, asal jangan dibuat-buat. Betul. Bahkan terakhir hakim saya minta waktu mau putusan, kata Heeh. hakim pesan apa yang hendak disampaikan. Hakim itu Tuhan bagi keadilan dalam proses hukum di dunia ini. Maka sesuai sumpah Pak Hakim, Mhm. tegak luruslah dengan keputusan itu. Jangan karena saya memohon, ya. Iya. Karena semua terdakwa pasti memohon keringanan, itu sudah biasa. Tegak lurus, pandanglah kebenaran yang sebenarnya. Hakim itu tertunduk dia dan dia mengatakan, "Saya belum pernah dinasihati seperti ini." Kata dia. Kata Iya, hakimnya. Dan di situ posisi Abang ada rasa takut nggak? nggak ada, Tidak ada sama sekali? tidak ada. Ya kalau kayak saya bilang tadi, berapa kali saya datang, waktu saya di-stop oleh eee, Resmob apa waktu itu ya, Mhm. Polda lah, dari Iya, Polda itu waktu heeh. saya mau penangkapan. Saya Iya lihat, Bang, ya itulah cerita tentang perjalanan di aksi patung rubuh ya, di tahun 2012 yang super viral dan beritanya nasional. Bahkan ada cerita tentang Kalianda ini Bang, kota Kalianda ini 1000 cerita Bang. Bahkan ada yang bilang 1 juta cerita. ya, Karena banyak sekali tragedi-tragedi nasional di saat itu, termasuk patung rubuh. Jadi julukan Jailani itu di saat itu ya Jailani patung ya sampai memang segitu ya. di Jailani di patung. sel pun kami dipanggil ya patung. Memang kalau kita maafnya ngomong, kalau kita di pesantren begitu memang kasusnya yang dibaca, gitu Oh, loh. "Patung iya. patung patung," katanya gitu Oh manggil kita gitu itu. ya? Iya, Oh. yang nggak enak itu titik-titik itu loh kalau dipanggil. Ini nih katanya Iya titik-titik, misal iya kasus iya yang nggak iya, enak itu kalau kan. kalau yang gitu kan? Iya, Nah, kan iya. itu. Malu bener kan? Iya, Patung 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 patung. heeh, ini kasusnya. Iya. Abang dendam nggak Bang sampai sekarang Bang dengan orang yang buat kalian masuk penjara itu Bang? Ya enggak lah, Enggak mereka ya? kan perintah, aturan. Dan saya sudah Iya. sadar 160, 170 itu udah kepegang, gitu loh. Oh, Orang yang menyuruh, terus, orang yang melakukan, kan gitu. iya iya iya. Tapi aneh, memang aneh, saya ini orang yang menyuruh, tertuduh orang menyuruh, terus siapa yang melakukan? Kan nggak ada proses. Iya, bener juga. Itu PR publik lah, terserah lah, Iyalah itu kan gitu. penilaian aja lah, Iya, iya. tapi itu mungkin biar selesai lah, udah saya aja yang proses, ya sudah lah. Iya, heeh. Iya, itulah alkisah dari Bang Jalani terkait patung rubuh. Bang, Abang kegiatan sekarang ini kan banyak di kesenian Bang, Ya, ya kan? Di kesenian khususnya di pencak silat. Itu memang terlahir dari dulu ya untuk pencak silat yang ada di Lampung Selatan khususnya di Kalianda, Desa Pelambapang? ya artinya kalau seni budaya itu saya dituntut memang harus, saya pribadi ataupun keluarga saya dituntut untuk melestarikan, Warisan itu ya Bang? warisan. Iya. Dan memang beberapa cabang daerah pun banyak, artinya di daerah Pematang, pesisir, daerah Penengahan, itu ada yang buka, waktu murid-murid zaman kakek saya, kita dulu. Itu ada namanya nggak Bang, pencak silat apa gitu? Ada Elang Bukang, Elang Mukang, artinya? Bukang, Mukang? Bukekang, Oh Bukang. berjemur. Oh Bukekang kan berjemur. Bukekang, elang berjemur. Sumber 7 elang Bukekang. Masuk di dalam ini nggak Bang, kayak ikatan pencak silat IPSI, gitu-gitu? Heeh, IPSI, gitu-gitu? enggak. Oh nggak, ini memang murni Ya, ya? karena IPSI itu kadang kita diarahkan Heeh. untuk ada jurus-jurus tertentu. Tapi setiap tindakan, pergerakan itu mematikan, maka tidak bisa untuk di IPSI. Kalau menggunakan jurus kita, tidak bisa untuk dipakai di IPSI. Iya, karena tidak untuk poin ya Bang ya? Kan ada Iya, istilah poin lah, iya, kena sekian, ini iya, sekian. Dan bahkan pernah saya lihat juga, ketika kalian melakukan, apa namanya, pertunjukan, iya, itu mempergunakan iya, sajam, iya. iya juga ya Bang ya, bahaya juga Iya, gitu loh. kalau kita menyerang itu harus serangan yang mematikan, makanya tidak bisa itu di Iya, IPSI itu. harus Iya, mematikan. kan ada sih poin-poin untuk kita ikuti di IPSI itu persyaratannya. Kita tidak Oh, memenuhi itu.
Beda ya Bang Ya ya, masa kita beda. mukul yang tidak mematikan ini ngapain Iya. kita ini juga kan? Beda bela dirinya yang jelas Iya, ya. tapi memang tidak indah seperti menari bukan. Iya iya iya. Bahkan alatnya pun dari zaman kakek memang sudah ada, sampai sekarang masih ada alatnya itu. Sampai sekarang Bang? Yang kami pakai-pakai itu, Oh, ya nggak tahu itu kayu apa segala macam, dari apa kita nggak tahu. itu dari zaman kakek Ya, dulu sampai sekarang sampai masih sekarang ada. awet? Ada. Jadi posisinya kalau dilihat hitungan tahun gitu ya, Ya. udah berapa tahun sih Bang? Dari warisan terdahulunya gitu, dari tahun berapa dia ada Ya gitu? sekarang begini aja, bapak yang di rumah aja udah 70. Taruhlah zaman Oh, kakek-kakek umur berapa udah misalkan. ratusan tahun berarti ya. Yang jelas yang punya gendang itu ibaratnya, yang membikin segala macam, ngeramat, kita keramatkan. Ada keramatnya di Pelembapang. Waduh. Jadi sekali-sekali ada waktu tertentu memang kita ritual. Sedikit banyak ya saya ikut mempelajari juga karena dituntut untuk itu. Nah, yang pencak silat abang itu memang tradisi satu Lampung Selatan Mhm. atau hanya di Desa Pelembapang aja Bang? Kita nggak tahu ya bicara dulu Lampung Selatan apa enggak. Yang jelas kalau seputaran gunung, yang jelas seputar gunung itu ya itu gitu loh. Kenapa? Kakek, maafnya Oh, ngomong bukan menyombongkan diri. Kakek kita itu dipanggil dulu, ya namanya Harun kakek saya. iya iya. Harun Pendekar, Oh gitu. gitu loh. Kalau saya beberapa kali istilahnya untuk urusan demo, Heeh. yang mensupport saya tokoh-tokoh itu karena mereka sosok sayanya itu kadang. Oh gitu. Kadang mereka menitipkan sesuatu dengan saya, Oh. gitu loh. Bahkan Itu mereka ikut ritual, itu jaringan, murid-muridnya kakek saya dulu, gitu loh. oh. Jadi sebelum kalian melakukan apa kegiatan pencaksilat, Mhm, latihan atau pertunjukan, heeh. itu ada ritual dulu? Ada acara-acara terkhusus. Misalnya kita Oh. kalau mau arak-arakan yang memang khusus dan dibutuhkan, ya ada. Oh gitu. Paling tidak kita minta Berdoa ya. ya, minta restu pemilik kebudayaan itu dan minta restu kepada yang punya wilayah. Oh iya Yang punya iya. wilayah ini bukan Jaruk, bukan camat Iya. aja, Ini gitu loh. mungkin sampai ke goib ya Bang ya? Ya, Iya. kan semua punya wilayah, Iya punya betul. keraja Iya mereka. betul betul. Kita minta izin juga ya, istilahnya jangan saling mengganggu, jangan dijaili, kan gitu. Itu sempat ada ketertarikan sama teman-teman di dunia perfilman juga sih Bang, untuk mengangkat, apa namanya, pencaksilat Abang itu. Nanti mungkin ya. Kayaknya itu bagus Bang. Kayak The Raid aja, Heeh, pencaksilat di heeh. film The Raid. Wah, kayaknya keren itu Bang. Kita buat seperti itu gitu loh. Dari sosok anak kampung, hijrah ke kota ya kan, Mmm. membawa pencaksilat asli dari Lembapang. Wah, itu luar biasa Bang. Tapi dari segi perjalanan itu memang lelah lah. Cuman itulah yang harus kita jalani dalam hidup. Kita Iya. ini kan wayang sih. Mhm. Pertemuan kita malam ini juga kehendak Tuhan. Betul Bang, benar sekali. Bang, terakhir nih Bang, ya kan, sambil nyantai nih Bang. Mmm. Apa pesan Abang, khususnya untuk anak-anak sekarang nih Bang, di dalam bentuk kegiatan seni dan budaya? Khusus kalau bicara masalah kebudayaan, budaya apapun itu harus disayangi dan dijaga, bahkan dibudayakan oleh dirinya sendiri. Mhm. Jangan malu lah, jangan malu. Beberapa kali bahkan kami atau kita ya, Iya, CKLS itu studi budaya, iya. kaji budaya itu. Di daerah mana-mana bahkan kita kalau sering merantau, saya ini perantau juga, sampai Bali, sampai Jawa Timur saya nih. Saya Mmm, lama di Surabaya, di Surabaya. gitu. Waktu ku jadi kuli di Bandara Juanda, Oh saya pernah tinggal Bang, di 3 Juanda? tahun di sana. Di Juanda? Pembangunan, eee, dari nol sampai Heeh. serah terima, Bandara Juanda. Oh, Saya kuli di sana dulu, bidang paving, kontraktor paving, gitu. Jadi, iya ya,
bahkan pramugari segala macam bahasa rek, Iya. Rek, piye rek? ngendi melaku katanya. Iya. Jadi nggak malu di pasar, di tempat yang formal, di kantor-kantor, mereka bahasa bahasa lokal. Kenapa kita tidak? Di Bandung, berapa kali kita main-main ke sana. Heeh. Loh ini, kadang Iya, orang Jawa datang ke pasar, ngomong Padang. iya, Orang Lampung datang ke pasar, ngomong Jawa. iya, Iya ngomong bahasanya masing-masing aja. iya, Kita biasakanlah biasa. Sayangi masing-masing kebudayaannya, bahasanya. Bagi anak muda, mhm, khusus anak muda itu, ya jangan malu lah. Kenapa kalau nggak bikin-bikin apa zaman sekarang medsos, TikTok, Reel, ya kan, bahasa-bahasa daerah aja lah. iya, Selip-selipin lah bahasa daerah. Bahkan pidato-pidato selipin aja bahasa-bahasa daerah. Kita lihat pejabat-pejabat negara aja sering nyelip-nyelip bahasa daerah masing-masing. iya benar, Kenapa kita enggak? betul. Kualat kita, Bro. Kualat kita. Kualat itu bukan tahu-tahu kita meninggal atau kita almarhum, bukan. Kualat itu kan banyak. Iya, gila pun banyak kan. Benar, benar. Gila demo bisa, gila demo aja dia nggak ada ujungnya. Iya, bergeningnya apa dia nggak ngerti. Yang penting jerit aja, kan itu gila demo namanya, udah gila demonya. Iya, Gila protes ada, ada ngoceh benar. aja. Ngoceh aja. Iya, gila itu kan banyak. Banyak, Iya, ada gila jabatan mungkin kan. ada juga. Heeh, apapun dilakukan ya karena dia gila. Gila. Iya, benar. Iya, Jadi intinya untuk khususnya anak-anak muda sekarang, jangan malu dengan daerah kita sendiri ya dan intinya juga lestarikanlah budaya kita. budaya kita. Gitu. Mau jelek, mau bagus ya ini budaya kita. Betul. Jangan mau dijajah oleh budaya asing. Asing. Penjajahan itu bukan masalah sumber daya alam aja. Iya, betul. Justru dari budaya itu yang bahaya untuk dijajah. Ya. Kalau budaya sudah dijajah, karakter berubah, mudah kita untuk dijajah secara fisik. Betul. Dan bahkan abang pun, istri abang pun bukan orang Lampung, Bang. Bukan orang Lampung. Dan bisa bahasa Lampung Iya, setiap hari. iya. Saya itu Contoh kalau itu. udah jadi kata orang Lampung mah kucabana. Heeh, Saya istri saya orang Jawa, heeh. mertua saya Jawa sama Lembang. Jawa sama Palembang kan, mertua saya kan. Heeh. Iya, nikah sama saya orang Lampung. Entah anak saya ini jadi apa nanti. Kan gitu loh. Nusantara. Iya. Yang penting Iyalah. kan gitu Iya. kan. Iya juga sih. Iya. Tapi jadi pas kita ke rumah abang, ngeliat kakak itu kan, Pinter kan bahasa Lampung? ini muka bukan muka Lampung. Kapan keluar, manggil ke depan, ngobrol sama teman kita, Iya. Mas Amir. Iya mas, kabarnya sehat. Nah, kapan ngobrol? Ya di apa aja ya? Ini bener yang mana? Pas terakhir kita ngobrol panjang lebar. Karena dia jago bahasa Lampung, gapah bahasa Lampung sama suaminya. Ternyata dia orang Jawa, bukan orang Lampung. Aduh malu gua. Asli malu. Aduh, terus terang aja bang. Kalau saya sendiri pulang nih ke Perengahan, Seruan. Kan mertua Jawa. Oh, Jawa. Itu Lampung. Almarhum Oh Lampung. iya kita sekampung ya. Sekampung dong. Iya. Si mertua perempuan jago juga bahasa Lampung ya kan. Tapi itulah bang, kita benar-benar ya harus melestarikan khususnya dari bahasa, budaya, semua yang ada di Lampung Selatan. Justru kita selaku orang yang lebih tahu asal muasal Lampung Selatan, ya jangan lelah untuk menaikkan budaya yang ada di Lampung Selatan. Oke bang, mungkin banyak terima kasih kami di rumah podcast Kalianda pada malam hari ini bisa hadir bang. Ini agak sedikit dipaksakan hadirnya juga malam hari ini, tapi alhamdulillah bisa hadir. Yang jelas banyak sekali hikmah dari pembicaraan kita dari mulai abang
sebagai aktivis sampai sekarang untuk mengembangkan budaya yang ada di Lampung Selatan. Sekali lagi terima kasih Bang. Sama-sama. Dan rekan-rekan, mungkin itu saja obrolan kita sama Bang Jailani. Sekarang julukannya Bang Jailani kembali nih kata dia. Yang jelas seru banget pada malam hari ini. Semoga menjadi motivasi kita semua. Oke, terima kasih dan saya Ri. Wassalam. Terima kasih Bang. Oke.